Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nia Irianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan meresum materi dari Bapak yaitu Muhammad Firly yang berjudul dengan perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 per PJ 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja untuk unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis cara pembayaran. Yang pertama yaitu dibayar secara bulanan, yang kedua yaitu dibayar tidak secara bulanan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang, dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 2. B. Berlaku untuk upah harian atau satuan borongan honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan tidak secara bulanan. Tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Borongan dibagi menjadi jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh di dalam buku kalender yang bersangkutan belum melebihi 450.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi 450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi 450 dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan setelah melebihi 4.500.000 dan dikurangi dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotongkan adalah sebesar upah atau uang saku harian. 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya yaitu Nia Irianti. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.